Salam sahabat tani, jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada malam hari ini Exo mau berbagi tips gimana cara untuk mengatasi yang namanya kutu kebul atau kutu putih pada tanaman kita, terutama yang sering datang kutu kebul itu tanaman terong ataupun cabai. Nah, kutu kebul ini itu biasanya itu tertarik pada tanaman yang kadar nitrogennya tinggi dan pertumbuhan lunak. Mereka itu mungkin muncul jika kita itu menyiram dan melakukan pemupukan yang terlalu banyak pada tanaman kita, sehingga kutu kebul itu menjadi betah. Nah, gimana cara untuk mengatasinya dan gimana kita mengetahui bahwasanya wah ini tanaman kita itu sudah terserang kutu kebul supaya tidak terkena kutu kebul itu gimana? Simak terus video Exo Jaya Channel. Bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini dan juga tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa di klik juga untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Exo Jaya seputar dunia pertanian. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, terima kasih yang sudah mendukung Exo Jaya Channel. Semoga rezekinya bertambah, semoga yang belum menikah segera dapat jodoh, dan semoga yang jomblo segera dapat pasangan yang serasi. Nah, pada malam hari ini Exo langsung saja mau ngebahas yang namanya kutu kebul. Karena kutu kebul ini kalau sudah mengenai tanaman kita, entah itu tanaman hias atau mungkin contohnya tanaman terong ya, nah itu akan berakibat fatal pada perkembangan si tanaman tersebut. Untuk itu simak terus Exo Jaya Channel. Kutu putih adalah serangga bertubuh lunak, tidak bersab yang sering muncul sebagai masa kapas putih pada daun, batang, dan buah tanaman. Nah, cara mereka makan itu adalah dengan memasukkan bagian mulut penghisap yang panjang atau stylet ke dalam tanaman yang mengeluarkan getah dari jaringan ini. Disebut sebagai embun madu yang membuat tanaman menjadi lengket dan mendorong pertumbuhan jamur jelaga. Seiring waktu, kutu putih dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada tanaman, yakni menyebabkan daun menguning dan keriting saat tanaman lemah. Mereka bahkan bisa menyebabkan buah-buahan, sayuran, dan kuncup bunga itu menjadi rontok sebelum matang. Tak terbayang kerugian yang didapatkan pengaruh kutu ini. Jadi sahabat tani, jangan sampai tanamannya itu terserang yang namanya kutu putih. Solusi cara menghilangkan hama kutu putih atau kutu kebul itu kurang lebihnya ada sekitar 5 cara ya sahabat tani. Yaitu yang pertama itu adalah memilih pemangsa alami hama kutu putih tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti kumbang bunga, kepe, laba-laba. Itu adalah contoh pemangsa alami hama kutu putih. Kemudian solusi yang kedua menggunakan perangkap khusus hama kutu putih. Contohnya seperti potongan karton yang berwarna cerah dengan satu sisi lengket, tapi hanya bisa menjebak kutu putih dewasa saja. Kemudian solusi yang ketiga, kita cabut daun yang mengandung banyak kutu putih, karena biasanya yang mengandung itu di bagian bawah daun itu akan terlihat banyak telur berwarna putih, yaitu telur dari kutu muda. Solusi yang keempat itu adalah menggunakan alat semprotan atau penyedot debu. Dengan itu kutu-kutu itu akan tersedot. Dan solusi yang kelima itu adalah menspray dengan menggunakan insektisida. Nah, insektisida apa saja yang cocok untuk mengendalikan hama kutu kebul atau kutu putih pada tanaman? Contohnya seperti ini ya sahabat tani. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya Winder, di sini merek dagang yang berbahan aktif imidacloprid. Ini kita mix dengan metomil di sini. Kemudian hari selanjutnya, oh ya sahabat tani, perlu digarisbawahi karena hama kutu kebul ini
cocoknya atau lebih tepat sasarannya itu kita bisa menspraynya pada pagi hari di saat cuacanya masih basah, di saat embun belum kering. Jadi cocok sekali di spray. Nah, kita masih menggunakan dosis yang sederhana, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid dimix sama yang namanya metomil. Nah, imidacloprid sendiri itu ada dua jenis ya sahabat tani. Ini dari cap kabel terbang itu mengeluarkan yang berupa cair seperti ini, dan juga ada yang berbentuk serbuk. Nah, jadi tinggal sahabat tani tinggal pilih, ataupun sahabat tani tidak usah memandang merek, silahkan membeli obat di toko pertanian terdekat itu yang berbahan aktif imidacloprid. Jadi mau cair atau mau serbuk tidak apa-apa. Dan juga misalkan hari ini kita bisa menspray menggunakan imida sama metomil. Nah, lusanya kita bisa menggunakan trisula di sini. Masih dari kapal terbang yang berbahan aktif manosultrap. Nah, manosultrap di sini kita bisa nge-mix dengan menggunakan yang namanya abamectin. Nah, abamectin ini di sini saya menggunakan dari Pak Tani ya. Berbahan aktif abamectin 18 gram per liter, yaitu merek dagangnya Starmax. Ini kita masukin ini regen di sini yang berbahan aktif fipronil. Nah, biar lebih hemat, regen di sini kita masukin di sini di botol Starmax ini ya, di abamectin. Nah, sahabat tani bisa memilih, terserah mau abamectin, mau abasel, atau mau vlog, yang penting bahan aktifnya itu abamectin. Kalau serangan kutu kebulnya itu banyak, kita bisa menspray setiap hari. Tapi kalau tidak banyak, kita bisa 3 hari sekali setiap pagi. Nah, untuk kembali lagi saya ulangi, kan tadi ada imidacloprid sama metomil ya. Nah, ada juga sekarang produk terbaru dari sini ini ada metomil sama imidacloprid. Ini lebih praktis ya sahabat tani. Ini satu paket berupa serbuk. Ini kita bisa menggunakan 2 sendok takarannya, 2 sendok plenum itu ya sahabat tani. Nah, ini namanya Miami 50 WP. Nah, ini kita jangan lupa selalu memakai perekat. Nah, perekat di sini kita bisa menggunakan EXO, yaitu penembus perekat dan perata, atau menggunakan perekat mano yang berbahan aktif di sini alkylated 200 gram per liter. Nah, ini merekomendasikan cuma 2 perekat ini yang bagus sahabat tani. Nah, sebagai hantaman kita bisa menggunakan Pegasus di sini yang berbahan aktif diaventuron. Nah, Pegasus di sini. Dan juga kita bisa, kan tadi setiap hari. Nah, setiap hari kalau bisa biar tidak resisten, kita bisa menggunakan yang namanya insektisida yang berbahan aktif dimehipo. Nah, dimehipo itu apa aja? Contohnya di sini ada Protap. Pertama di sini merek dagang ada Protap. Kemudian yang kedua ini ada Bionic di sini. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan Santoat. Ada juga Destan, dan yang paling murah itu adalah di sini insektisida yang merek dagangnya Canon. Ini paling murah sekali. Jadi sahabat tani tadi, yang pertama kita hari pertama ya. Hari pertama kita menspray dengan menggunakan imidacloprid dan juga metomil. Kemudian hari kedua kita bisa menggunakan yang namanya trisula di sini yang berbahan aktif manosultrap. Manosultrap ini dimix sama dimetoat. Kemudian misalkan hama masih ngebandel, kita bisa menggunakan Pegasus di sini. Dispray setiap pagi di saat embun belum kering, sahabat tani ya. Di saat embun belum kering, dan terakhir tetap menggunakan perekat. Dan juga untuk biar tidak resisten, kita bisa yang namanya menggunakan bahan aktif abamectin yang dimasukin yang namanya
Pronil di sini, atau merek dagangnya adalah Regen sahabat tani ya. Nah, saya kira cukup sekian beberapa tips cara mengatasi menanggulangi kutu putih atau kutu kebul pada tanaman, terutama terong, cabai dan lain sebagainya, ataupun pada tanaman hias. Jadi selain faktor cuaca, itu juga bisa terjadi karena faktor tetangga dan faktor lokasi. Biasanya tanaman kita sudah kita spray menggunakan ini itu, dan tetangganya itu tidak menspray, atau tanamannya misalkan padi. Jadi biasanya petani padi itu menunggu hama datang baru dispray, atau hanya menggunakan bahan-bahan aktif yang biasa atau jarang menggunakan dosis tinggi. Maka dari itu semua hama bisa lari ke lahan kita, akhirnya menyebabkan tanaman kutu putih kita banyak. Dan juga faktor dari karena kebanyakan yang namanya unsur nitrogen pada saat kita penyiraman, dan juga pada saat kita pemupukan, terlalu banyak yang namanya kandungan nitrogen. Nah sahabat tani, demikian yang bisa Exo sampaikan pada malam hari ini. Gimana cara untuk mengatasi kutu kebul pada tanaman, terong bisa, cabai juga bisa. Semoga informasi yang Exo sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani dimanapun berada, terutama yang memiliki tanaman cabai atau terong atau tanaman hias yang terkena kutu kebul. Apabila ada kata yang kurang berkenan dari Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.